Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kami akan membahas nih hasil penelitian kami terhadap keberadaan bank plecit di masa modern. Dan apa sih dampaknya bank plecit ini terhadap masyarakat sekitar? Pada tanggal 2 Desember 2024, kami mengunjungi Pasar Beringharjo yang terletak sangat dekat di Jalan Malioboro. Didirikan pada tahun 1758, pasar ini telah menjadi saksi bisu perkembangan kota Yogyakarta. Letaknya yang strategis juga di jantung kota Yogyakarta menjadikan pasar ini sebagai pusat perekonomian dan budaya masyarakat Jawa. Tujuan kunjungan kami di Pasar Beringharjo adalah untuk mengetahui adanya keberadaan bank pecit di pasar tersebut. Tentunya kami melakukan hal tersebut dengan melakukan tanya jawab dan wawancara dengan beberapa pedagang yang ada di Pasar Beringharjo. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, bank plecit itu sebenarnya apa sih? Kita bakal jelasin nih di video ini. Bank plecit itu adalah lembaga permodalan dan pembiayaan yang menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang tinggi. Bank plecit beroperasi di luar sistem keuangan formal dan menjadi penyedia layanan kredit kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga resmi. Sekarang, pertanyaan itu adalah, mengapa sih bank plecit ada? Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan kenapa bank plecit itu bisa ada. Antara lain, yang pertama, banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau komunitas miskin, tidak dapat mengakses layanan perbankan formal karena keterbatasan infrastruktur, dokumen, atau bahkan karena mereka tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh bank resmi. Bank plecit menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan pinjaman atau layanan keuangan yang tidak dapat diperoleh dari bank yang sah. Yang kedua, bank plecit seringkali menawarkan pinjaman dengan prosedur yang lebih sederhana dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan bank formal. Masyarakat yang membutuhkan dana mendesak atau yang tidak memiliki dokumen lengkap lebih memilih bank plecit karena persyaratannya yang lebih longgar. Adapun beberapa ciri-ciri dari bank plecit, yaitu yang pertama, operasi tanpa izin. Bank plecit tidak terdaftar secara resmi di lembaga yang berwenang. Mereka tidak mematuhi regulasi yang ada di sektor perbankan. Yang kedua, penyedia pinjaman tanpa jaminan formal. Bank plecit seringkali menawarkan pinjaman tanpa memerlukan persyaratan yang ketat, seperti jaminan atau bukti keuangan yang biasanya diperlukan oleh bank resmi. Yang ketiga, bunganya tinggi. Pinjaman yang diberikan oleh bank plecit seringkali dikenakan bunga yang sangat tinggi. Dalam banyak kasus, bunga ini bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pinjaman bank formal. Pada awal kunjungan kami di Pasar Beringharjo, kami belum sempat menemukan adanya keberadaan bank plecit di pasar tersebut. Oleh karena itu, kami mencoba bertanya kepada pedagang sekitar terkait adanya keberadaan bank plecit di pasar tersebut. Pada saat kami mencoba bertanya kepada pedagang sekitar di pasar tersebut, banyak dari pedagang yang enggan menjawab pertanyaan kami. Anehnya lagi, banyak dari pedagang tersebut yang memiliki raut wajah yang sangat takutan saat kami mencoba bertanya terkait dengan keberadaan bank plecit di pasar Beringharjo. Meskipun begitu, pencarian kami tidak berhenti di situ saja. Tak lama kemudian dari itu, saat kami sedang berjalan-jalan di sekitar Pasar Beringharjo, kami menemui beberapa pedagang yang sedang berbicara santai. Kami pun menghampiri pedagang tersebut dan bertanya apakah mereka berkenan diwawancarai terkait keberadaan bank plecit di Pasar Beringharjo. Bang Pecet ibu di pasar Beringharjo. Kira ibu sendiri pernah dihampirin gitu nggak bu atau pernah Ya nek diambilin iya, tapi nek yang utang ya banyak. Oh, Ya soalnya kan itu kan sering nawar-nawarin sama jadi ya mbak. Jadi pedagang kayak gini ditawarin diambilin. Tapi nggak semuanya. Tapi nggak semuanya. Ada yang ikut, ada yang enggak. cuman walaupun kayak gitu sampai sekarang masih banyak nih. Iya, iya. Banyak. Ada yang masih banyak. Ada yang Itu udah lama ya bu ya Bang Pecet ini? lama itu kan kebanyakan data-data itu ya. Banyak mas. Ya maksudnya udah lama ya mbak? Berarti nek ini Oh, kebanyakan ya banyak. Batak-batak sama Bang Pecet itu banyak sekali di sini. Tapi yang ngambil-ngambil juga nggak tahu. Neng banyak. Ada yang ngambil, ada yang enggak.
biasanya dalam bentuk koperasi gitu Bu? Bentuk koperasi kalau bank plecet itu. Resmi gitu Bu, lembaganya resmi. Kayaknya Enggak, punya waktu badan itu. usaha ini, BPS. Tapi tanpa agunan loh mbak, tanpa jaminan. Nek kalau BRI Mandiri itu kan pakai jaminan, agunan gitu toh. Ini kan enggak. 24 hari biasanya 20%. Tapi itu anu kalau Pada nggak mau Pak Sam. nek, tapi itu Tapi kalau banyak-banyak yang satu kali hampir. Dari hasil wawancara tersebut, kami menemukan bahwa ternyata bank plecet masih banyak berkeliaran di pasar Beringharjo. Kebanyakan dari mereka mengincar pedagang sayur dan buah-buahan. Nominal pinjaman yang diberikan pun bermacam-macam, bisa dari angka ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Meskipun begitu, bunga yang ditawarkan juga sangat tinggi, yaitu sebesar 20% dalam kurun waktu 24 hari. Selain itu, jangka waktu pinjaman yang pendek serta tidak adanya jaminan membuat pinjaman menjadi lebih berisiko. Pemerintah sendiri sebenarnya melarang adanya bank plecet ini, meskipun begitu, bank plecet masih tetap eksis hingga sekarang. Meskipun banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh bank plecet, ada beberapa aspek yang tidak dapat dipandang sebagai peran positif, terutama dalam konteks masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, bank plecet memberikan akses keuangan untuk masyarakat yang terpinggirkan. Bank plecet membantu orang-orang yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan untuk mendapatkan pinjaman atau layanan keuangan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat kecil lebih memilih bank plecet daripada sistem keuangan formal. Yang kedua, fleksibilitas dalam pemberian pinjaman. Seringkali, pinjaman yang ditawarkan lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi peminjam, terutama mereka yang tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang baik. Keberadaan bank plecet di pasar menjadi tantangan bagi pemerintah dan otoritas keuangan. Pemerintah dapat mengambil berbagai langkah strategis guna melindungi masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan. Berdasarkan penelitian yang sudah kelompok kami lakukan, kami memberikan beberapa solusi yang dapat diambil oleh pemerintah guna mengatasi fenomena bank plecet. Yang pertama, penindakan terhadap lembaga keuangan ilegal. Pemberantasan bank plecet membutuhkan penindakan tegas, seperti penutupan operasi mereka, penindakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam praktik ilegal, serta penyitaan aset yang diperoleh dalam kegiatan ilegal. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan menurunkan keberadaan bank plecet di masyarakat. Yang kedua, program edukasi keuangan untuk masyarakat. Pemerintah dapat meluncurkan program pendidikan tentang literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai resiko menggunakan lembaga keuangan ilegal dan pentingnya memilih lembaga keuangan yang sah dan terjamin. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye di media massa, pelatihan, atau program di sekolah. Yang ketiga, pembentukan layanan pengaduan dan perlindungan konsumen. Pemerintah bisa membentuk saluran pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh bank plecet dengan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang terjebak dalam praktik tersebut. Yang keempat, program kewirausahaan dan pendampingan ekonomi. Pemerintah dapat menyediakan program pendampingan usaha atau kewirausahaan untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan ilegal. Dengan adanya pelatihan dan akses ke modal yang lebih formal, masyarakat bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dan yang terakhir, kampanye anti bank plecet. Melalui media sosial, televisi, dan radio, pemerintah bisa mengadakan kampanye yang mendidik masyarakat tentang bahaya menggunakan layanan dari bank plecet, serta mengajak mereka untuk beralih ke lembaga keuangan yang sah dan terjamin.